Assalamualaikum. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, saat ini kita sedang mengawali awal musim penghujan. Coba kalian perhatikan, bagaimanakah proses terjadinya air hujan? Lalu, kemanakah air hujan itu nantinya? Coba kalian perhatikan kembali. Di rumah itu ada air sumur yang setiap hari kita gunakan, tetapi seakan-akan tidak pernah habis. Mengapa itu bisa terjadi? Semuanya ada kaitannya dengan siklus air. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Let's go! Apa itu siklus air? Siklus air atau hidrologi merupakan proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Air di permukaan bumi akan mengalami penguapan, lalu naik ke atmosfer. Uap air ini di atmosfer akan kembali lagi ke bumi dalam bentuk air hujan, salju, maupun es. Peristiwa ini terjadi berulang-ulang dan terus-menerus tidak lepas karena adanya paparan energi panas matahari. Siklus air ada beberapa tahapan. Nah, pertama adalah evaporasi. Evaporasi atau penguapan merupakan proses perubahan zat cair berubah dari fase cair ke fase gas. Nah, di sini air di permukaan sungai, danau, dan lautan mengalami penguapan karena adanya paparan panas dari energi matahari. Air ini akan menguap menjadi uap air dan menuju ke atmosfer. Selain evaporasi, ada transpirasi. Transpirasi ini proses penguapan yang terjadi pada makhluk hidup, terutama pada tumbuh-tumbuhan. Tahap yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es yang lebih kecil pada suhu yang rendah. Partikel-partikel es yang kecil ini akan saling mendekat, lalu berkumpul, terjadilah awan. Tahap yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan. Hal ini terjadi karena terlalu banyak uap air yang mengalami kondensasi menjadi partikel-partikel es yang lebih kecil, sehingga semakin berat dan besar. Akibatnya, turunlah hujan atau hujan salju dan hujan es. Tahap keempat adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam pori-pori tanah. Air ini nantinya akan menjadi sumber air tanah. Atau air akan mengalir ke sungai dan berakhir ke lautan. Dari tahapan-tahapan siklus air tadi, ternyata ada jenis-jenisnya loh. Ayo kita bahas. Yang pertama adalah siklus pendek. Pada siklus pendek ini, tahapannya ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan berakhir presipitasi. Yang kedua adalah siklus sedang. Pada siklus sedang ini, tahapannya evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan berakhir infiltrasi. Yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus ini mirip dengan siklus sedang, namun melibatkan waktu yang lebih lama dan proses yang lebih kompleks. Pada siklus panjang ini, tahapannya evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, turun sebagai salju di pegunungan. Salju yang menumpuk membentuk gletser atau bongkahan es. Ketika suhu naik, gletser mencair dan berakhir infiltrasi. Nah, anak-anakku, kita tadi sudah belajar mengenai siklus air. Kalian jadi tahu bagaimana proses terjadinya air hujan dan kemana air hujan larinya. Dan kalian juga tahu mengapa air sumur di rumah yang kita gunakan sehari-hari seakan-akan tidak pernah habis. Nah, anak-anakku, jangan lelah untuk terus belajar untuk menjadi generasi yang lebih cerdas dan berkualitas. Sementara sampai di sini dulu bersama Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.